Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Merdeka Podcast, ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita tentang pengabdian keamanan dan cinta tanah air. Saya Sertu Kuat Fendrika. Hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa, sosok-sosok pemimpin yang dikenal tegas, bersahaja, dan dekat dengan anak buah. Beliau adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Bahagia Daci, SHMH. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Rika. Bagaimana kabar hari ini Pak? Waduh, luar biasa. Baik Pak. Sebelumnya kami mengucapkan banyak selamat Pak atas kenaikan pangkatnya sehingga sekarang menjadi Inspektur Jenderal Polisi Pak. Amin, terima kasih. Pak. Baik Pak. Untuk ini kan berarti Bapak dengan promosi yang sekarang ini tentunya Bapak itu mengemban suatu amanat yang besar Pak. Mohon izin kalau boleh kami tahu jabatan Bapak untuk akan Bapak emban ke depannya itu apa Pak? Terima kasih Mbak Rika. Jadi perlu saya beritahu kepada masyarakat bahwa seperti tadi Mbak Rika sampaikan bahwa saya ini sebenarnya Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Tapi beberapa hari yang lalu saya diberikan amanah untuk menjabat jabatan baru yaitu di Idwat Sumpolri, Mabes Polri. Jadi saya kembali lagi ke markas besar dengan pangkat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi Mbak Rika. Baik. Jadi itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya. Kalau saya bilang itu miracle banget. Jadi saya nggak mimpi nggak ini, tapi pimpinan Polri mempercayakan ke saya. Sebagai prajurit kita siap dimanapun kita ditempatkan. Baik. Jadi terima kasih doanya kepada masyarakat Sulawesi Utara. Baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak akan meninggalkan Sulawesi Utara? Yang tentunya selama ini kan sudah menjadi rumah kedua bagi Jenderal dan penuh kenangan bersama dengan jajaran TNI dan masyarakat. Yang jelas secara pribadi saya sangat sedih banget. Karena kenapa? Saya bilang bahwa ini rumah kedua saya, di mana masyarakatnya cukup familiar dengan saya dan keseharian saya itu dengan masyarakat itu cukup bagus. Karena saya merasakan bahwa rasa kekeluargaan di Sulawesi Utara itu cukup tinggi, terutama juga kepada teman-teman saya di instansi-instansi terkait seperti TNI. Makanya dalam mengelola suatu keamanan di wilayah Sulawesi Utara ini, kami selama ini ya selalu bergandeng tangan dengan TNI, selalu bersama-sama karena masyarakat itu hanya memberikan kepercayaan itu yang masih mereka yakin itu adalah TNI Polri. Makanya TNI Polri itu kalau saya bilang seperti suami istri, jangan sampai cerai, jangan sampai pisah, karena yang masih dipercaya itu, yang masih betul-betul memiliki integritas itu adalah TNI Polri. Baik. Baik, Jenderal, terima kasih banyak untuk jawaban yang sangat menginspirasi. Sekarang saya mau mengajak Jenderal ini untuk berbagi pandangan lebih dalam seputar topik utama kita hari ini, yaitu menjaga kedaulatan, menyentuh hati rakyat, sinergi TNI Polri dalam bingkai merah putih. Jenderal, kan Sulawesi Utara ini dikenal dengan keragaman budaya dan karakter masyarakat yang khas, serta merupakan salah satu daerah dengan tingkat toleransi yang tinggi di Indonesia. Betul. Menurut Jenderal, apa yang membuat daerah ini begitu istimewa dan bagaimana hal tersebut membentuk pendekatan tugas Polri serta kerjasama dengan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban? Ya, jadi Sulawesi Utara ini betul-betul memang benar apa yang Mbak Rika sampaikan bahwa istimewa banget. Bahkan menurut saya itu sangat-sangat istimewa. Ya, kenapa saya bilang istimewa itu karena baik dari keindahan alamnya itu luar biasa. Lautnya, gunungnya, bahkan kebetulan saya pehobi sepeda, jadi saya bisa tahu itu setiap pagi saya harus bersepeda melewati gunung, lembah, danau, laut yang begitu indah. Bahkan di sini tidak seperti di kota-kota besar Jakarta ya. Artinya dia punya polusi itu masih bagus banget alatnya. Nah di samping itu dan tradisi budayanya di sini juga cukup bagus, ya. Budaya Minahasa itu, aduh bagus banget. Kalau kita datang ke sana itu, aduh luar biasa Mbak.
Makanya saya katakan bahwa sangat kuat budaya di Sulawesi Utara ini. Dan paling penting lagi toleransi beragamanya, Mbak. Saya sangat kaget banget setelah saya datang ke Sulawesi Utara ini, ternyata tingkat toleransi yang tinggi sekali. Ya, padahal di sini juga berbagai macam agama, tapi mereka lebih dominan toleransinya itu sangat menonjol di antara beberapa denominasi agama ini di Sulawesi Utara itu. Oleh sebab itu bahwa ini harus kita pelihara dengan baik. Ya, jangan sampai kita nodai. Makanya setiap saya memberikan arahan kepada anggota, saya bilang tolong kita sebagai pendatang untuk dinasti sini jangan dinodai. Karena di sini sudah betul-betul terpelihara dengan baik. Dan bukan hanya kita yang mengakui, daerah-daerah lain juga, bahkan negara ini mengakui kalau toleransinya di sini cukup tinggi, Mbak. Nah, untuk itu kita harus bisa membentuk suatu kerjasama yang harmonis antara kita-kita yang dinas, baik di kepolisian, di TNI. TNI itu mungkin dari darat, laut, udara, kepolisian, dan stakeholder yang lain. Kita harus betul-betul kerjasama yang baik. Kita harus membuat keharmonisan ini jangan sampai diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi oleh sebab itu saya melihat bahwa keistimewaan di Sulawesi Utara ini harus betul-betul kita TNI dan Polri harus betul-betul bersinergi betul dalam memelihara Kamtibmas di daerah kita ini. Karena kita ada di sini, kita yang menikmati, maka kita juga harus betul-betul bisa menjaga keharmonisan daerah ini. Baik, Jenderal, dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban, bagaimana Jenderal melihat peran sinergi antara TNI dan Polri ini di Sulut? Apa strategi komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan sehingga tetap solid di lapangan? Oh, ini banyak sekali ya. Jadi saya melihat bahwa peran sinergi antara TNI dan Polri itu sudah sangat baik. Jadi sangat-sangat baik. Kenapa saya bilang sangat baik? Bahwa dengan cara saling komunikasi dan kolaborasi itu yang selama ini dibentuk oleh TNI Polri, sehingga membuat keamanan di Sulawesi itu semakin terjaga, Mbak. Faktanya atau contohnya lah, pernah misalnya polisi itu mengadakan patroli bersama antara Babin Kamtibmas di kepolisian dengan Babinsa. Waduh, itu masyarakat melihat itu mereka berboncengan. Mungkin yang bawa motornya polisi, di belakangnya tentara. Atau sebaliknya, tentara bawa polisinya, di belakangnya polisi. Itu nyaman banget. Itu fakta konkret banget. Fakta banget tuh. Dan itu benar-benar terjalin di daerah Sulawesi Utara ini. Karena saya melihat bahwa dengan adanya mereka ada berkolaborasi di bawah ini. Jadi kolaborasi itu tidak hanya di atas, di bawah juga. Itu satuan terkecil. Yang kedua, kita pernah melakukan satu kolaborasi antara TNI Polri itu pada saat kejadian di meletusnya Gunung Ruang. Ya, kita bersama-sama Panglima ke sana, Kapolda, kemudian para anggota bersama-sama melakukan evakuasi di Gunung Ruang itu. Itu juga salah satu bentuk kolaborasi antara TNI dan Polri. Nah, masih banyak yang lain, Mbak. Seperti misalnya pernah latihan gabungan bersama dalam menghadapi Pilpres, dalam menghadapi Pilkada. Kita tahu Pilkada di sini cukup aman. Nggak ada hiruk pikuk seperti daerah di Jawa sana. Kenapa? Itu semua wujud dari kolaborasi antara TNI dan Polri. Dan masih banyak juga yang lain seperti melakukan operasi bersama. Ya, operasi penertiban preman kemarin di Rata Toto. Itu TNI Polri, Mbak. Itu bisa berhasil itu karena kolaborasi antara TNI dan Polri, dan itu diakui masyarakat. Bahkan masyarakat di sekitar sana di daerah mitra itu mereka merindukan sekali itu terjadi, dan mereka bilang bupatinya, masyarakatnya, kalau bisa jangan berhenti ya, karena selama ini mereka seakan-akan mengalami hal yang damai saat TNI Polri itu ada di tengah-tengah mereka, Mbak. Jadi saya pikir tidak perlu diragukan lagi lah. Waduh, tidak perlu, Mbak. Kalau dalam konteks wilayah perbatasan laut ini, Jenderal, dan kan Sulawesi Utara ini banyak pulau juga. Betul. Tantangan keamanan di Sulawesi Utara ini tentu cukup kompleks.
Bagaimana Polda Sulut bersama TNI mengantisipasi potensi ancaman seperti penyeludupan, pelanggaran, atau kejahatan lintas negara di daerah perbatasan ini? Jadi ini kan tantangan ya buat kita ya, bukan buat TNI Polri Sulawesi Utara ini. Ini tantangan negara ini dalam menghadapi ini semua. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa penyeludupan itu termasuk ke dalam salah satu program Astacita Bapak Presiden kita. Ya. Jadi adapun kegiatan yang dilakukan itu harus betul-betul meminimalisir terjadinya penyeludupan dan pelanggaran-pelanggaran lintas batas daerah. Di sini kita kan berbatasan dengan Filipina. Itu harus kita jaga dengan baik. Tanggung jawab TNI Polri. Makanya kalau kita lihat bahwa TNI Polri itu harus betul-betul bersama-sama untuk bisa membendung ini. Jangan sampai penyeludupan itu bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai kejahatan lintas batas itu bisa masuk ke Indonesia. Makanya TNI Polri itu terus dilatih, dikuatkan supaya betul-betul bisa memberikan keamanan di perbatasan kita. Karena daerah kita daerah yang sangat rawan, Pak. Ya, karena berbatasan dengan negara lain. Kemudian juga melakukan kegiatan operasi gabungan. Banyak selama ini, ya, seperti membuat poster padu, kemudian melakukan himbauan kepada masyarakat ya di perbatasan. Lalu kegiatan penyeludupan itu akan segera bisa diberi laporan kepada TNI Polri kalau ada apa-apa. Makanya kita edukasi masyarakat kita dengan cara kita sampaikan ke mereka kalau ada hal-hal informasi yang memang berindikasi kejahatan dan penyeludupan supaya diinformasikan ke TNI Polri. Dan satu-satunya yang bisa melakukan tindakan cepat itu kalau laporannya ke TNI Polri. Makanya saya pikir beruntung sekali lah negara ini masih solid lah, ya, masih solid kerjasama antara TNI Polri, Mbak. Baik. Menurut Jenderal, apa kunci keberhasilan yang membuat sinergitas TNI dan Polri di Sulut ini tetap kuat dan solid sampai detik ini? Oh, kalau ditanya kunci keberhasilan, ya jelas bahwa adanya komitmen bersama. Pokoknya berkomitmen bersama. Kenapa saya bilang harus komitmen itu paling dominan, harus dijaga betul supaya bisa menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Utara ini. Ya, jadi TNI Polri saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling memberi dukungan yang kuat dari pemimpin daerahnya juga. Itu sangat berperan seperti Bapak Gubernur. Bagaimana dia bisa merangkul TNI Polri supaya betul-betul bersinergi dalam memberikan keamanan di Sulawesi Utara ini. Jadi saya pikir semua unsur-unsur pimpinan di daerah Sulawesi Utara ini sudah cukup bagus banget, sangat bagus. Bahkan seperti saling memberi informasi juga itu sangat bagus. Kita kan di sini ada BIN, ya, kemarin beberapa minggu lalu kita dikumpulkan, kebetulan saya hadir. Bagaimana Kepala BIN itu mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada ini dan saling tukar informasi, dan itu sangat bagus sekali. Ini merupakan salah satu keberhasilan yang membuat sinergitas TNI Polri itu masih tetap terjaga. Solid, tetap terjaga. Ya, baik, Jenderal. Bagaimana peran Polri dalam mendukung program-program strategis pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi pembangunan, pelayanan publik, dan investasi di Sulawesi Utara ini? Nah, karena investasi ini sangat perlu banget, Mbak, ya. Karena kalau investasinya takut ke Sulawesi Utara, maka habislah Sulawesi Utara ini. Makanya saya melihat dengan kepemimpinan Bapak Gubernur yang baru ini, waduh, cukup bagus nih. Mulai cerah. Bahkan saya baca tadi di media itu harga kelapa udah mulai tinggi, ya, harga cengkeh udah mulai naik, harga nilam mulai naik. Ini harus betul-betul kita pertahankan. Nah, untuk mempertahankan ini, maka peran Polri itu harus betul-betul tampil ke depan untuk memberikan pengamanan yang cukup vital. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya orang-orang yang berinvestasi ke Sulawesi Utara ini nggak takut. Itu dulu. Makanya saya dulu di suatu daerah saya bilang begini, suatu daerah itu aman, maka investasi akan datang. Kalau nggak aman, bahaya. Nah, di samping itu, kita juga meminta kepada stakeholder lain
untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Karena seperti sekarang ini Bapak Gubernur mendatangkan turis dari Cina setiap minggu itu 3 kali penerbangan. Datang ke sini pasti nginap, belanja, makan. Ini akan merupakan investasi yang luar biasa buat daerah Sulawesi Utara ini, Pak. Sehingga ekonomi masyarakat di Sulawesi Utara ini akan bangkit. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat supaya ikut serta, ya, ikut serta untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini supaya Sulawesi Utara ini betul-betul program strategis pemerintah kita itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Gubernur ini cukup hebat, ya, bisa mendatangkan baru mungkin belum berapa bulan ya, sudah bisa mendatangkan turis ke Sulawesi Utara ini. Makanya ayo kita jaga dengan baik, seperti pembersihan Danau Tondano. Nah itu kan juga kerjasama yang baik itu, hebat sekali kita ya. Makanya saya bilang harus dibersihkan tuh, itu akan menjadi objek wisata yang luar biasa. Kalau itu dikelola dengan baik, maka saya yakin PAD-nya Sulawesi Utara ini akan meningkat, sangat-sangat meningkat. Nah ini harus dipertahankan dengan baik. Kemudian kerjasama dengan Forkopimda itu, TNI Polri dengan Forkopimda itu harus bekerja sama dengan baik untuk bisa betul menciptakan situasi yang aman, kondusif di daerah Sulawesi Utara. Baik, Jenderal. Terakhir ini, Jenderal, pertanyaan terakhir. Apa pesan Jenderal bagi generasi muda di Sulawesi Utara ini agar mereka terus mencintai tanah air, menjaga kerukunan, dan ikut berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dalam bingkai merah putih? Wah, ini pertanyaan bagus banget, Pak. Karena saya bilang generasi muda ini adalah salah satu generasi yang akan membawa bangsa ini nanti ke depan. Makanya pesan saya kepada generasi muda itu harus betul-betul karena Anda itu, pemuda itu adalah aset berharga bagi sebuah bangsa. Maka saya minta supaya seluruh generasi muda terutama yang ada di Sulawesi Utara ini untuk senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, tapi saya lihat tuh banyak kok kegiatan-kegiatan positif mereka, cukup bagus banget. Dan di samping itu dia harus berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ya, kalau istilah saya itu kan terkenal di sini ya, cap tikusnya, kayak itu hilangkannya itu bahkan justru saya bilang bahwa minuman cap tikus yang sudah dilegalkan itu cukup bagus, sangat bagus, tapi jangan dikonsumsi oleh pemuda-pemuda kita. Hindarkan dari hal-hal seperti itu. Kemudian pemuda juga saya berharap hindarkan dari hal-hal mengkonsumsi narkoba. Karena narkoba itu akan menjerumuskan Anda. Jadi jangan sampai tadi kita katakan bahwa pemuda itu adalah aset bangsa, tapi rusak karena sesuatu hal itu. Nah, saya juga mengatakan bahwa pemuda juga harus aktif mereka untuk bersama-sama TNI Polri untuk menjaga keamanan Sulawesi Utara ini. Sulawesi Utara ini milik kita bersama. Kalau Pak Gubernur sering nyanyi rumah kita, hanya bener tuh. Itu lagunya itu betul-betul beliau nyanyi itu bahwa dia mengajak seluruh kita ini lapisan masyarakat, terutama pemudanya. Ini rumah kita, jangan dikotori, jangan dibikin rusak. Karena kita lihat bahwa program pemerintah kan sedang membangun nih. Nanti ada beberapa pembangunan ini. Pemuda harus jaga dengan baik, harus betul-betul ikut serta untuk memberikan penjagaan yang aman supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Di samping itu saya juga mengajak pemuda kita untuk ikut bergotong royong menjaga kebersihan ya. Kemarin Bapak Gubernur sampaikan bahwa Pak Waka, saya kucurkan dana untuk menciptakan kebersihan di sini nih. Nah, kebersihan itu penting supaya pendatang-pendatang yang datang dari luar itu, waduh, nikmat, senang mereka, ya kan? Suasananya indah, nggak kotor, orang akan senang. Pasti besok-besok lusa dia akan datang lagi. Makanya saya minta kepada para pemuda, ayo kita ringan tangan, bersama-sama kita bersihkan, ya kita jaga kebersihan daripada kota kita, desa kita,
wilayah kita supaya ini bisa membuat nyaman para pendatang ke sini. Kemudian juga kita minta kepada pemuda supaya jangan bikin gaduh, jangan sampai ikut terperosok dengan medsos. Hati-hati dengan medsos. Medsos ini bisa membuat orang tuh bisa berbahaya bagi masyarakat kita. Nah, hindarkan tuh. Jadi kalau ada medsos, media sosial yang tolong dikonfirmasi dulu ke kita. Dan di samping itu juga saya ngajak pemuda kita untuk ikut memberikan rasa nyaman. Kalau ada informasi misalnya kejahatan, keributan di daerahnya, informasikan ke kita, ke kepolisian atau ke TNI. Kita ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas yang ada di sekitar desa di mana teman-teman ada itu. Jadi itu harapan saya karena pemuda itu sangat penting bagi kita. Apalagi programnya Bapak Gubernur juga akan membangun sekolah unggul di sini. Ya kan? Betul. Dia akan membangun sekolah unggul, ini nanti akan menciptakan bibit pemuda yang unggul. Jadi ini bukan buat kita lagi, nanti buat rekan-rekan, buat teman-teman pemuda jantung. Oke, mari kita bersatu. Mari kita kata pepatahnya sini kita bawa saudara. Kita bergandeng tangan, kita jaga Sulawesi Utara supaya kondusif, baik, dan masyarakat bisa menikmati kehidupannya sehari-hari, dan yang datang di sini juga bisa menikmati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Jenderal atas jawaban yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga sudah berkesempatan hadir di Merdeka Podcast ini. Senantiasa Jenderal kedepannya semakin sukses, semakin diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal. Sobat Podcast, tak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan yang sangat inspiratif bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Andes Bahagia Daci, SHMH. Atas nama keluarga besar Kodam 13 Merdeka, kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Wakapolda atas waktunya, wawasan, dan semangat kebangsaan yang telah dibagikan kepada kita semua di hari ini. Semoga sinergi TNI Polri senantiasa menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga kedaulatan, mempercepat pembangunan, serta membawa rasa aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Saya Sertu Kuat Vendrika pamit undur diri. Terus ikuti episode-episode podcast selanjutnya dengan topik-topik menarik dan inspiratif lainnya. Tetap semangat, terjaga NKRI, dan mari terus bergandengan tangan dalam bingkai merah putih. Sampai jumpa dan salam merdeka. Salam presisi.